Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Jafar. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tren perkembangan statistika di abad 21. Nah, sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nisrina Quratul Ain dengan NIM 4134-23001. Kemudian ada Mutiara Jailani dengan NIM 4134-23033. Kemudian ada Nadia Jafar atau saya sendiri dengan NIM 4134-23023. Dan yang terakhir ada Tiara Primadiastuti Panuao dengan NIM 4134-23049. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, menyajikan, dan mengorganisasi data. Tujuan utama statistika adalah untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Statistika menjadi semakin penting di abad ke-21 karena perannya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi, ketersediaan data besar, serta kebutuhan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Statistika di abad ke-21 terus berkembang dan terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Peran statistika menjadi semakin penting dalam era Big Data dan AI. Baik, selanjutnya yaitu tren-tren dalam perkembangan statistik di abad ke-21. Yang pertama ada Big Data dan Data Science. Terdapat dua poin, yaitu volume data yang besar. Munculnya data besar yang mengubah lanskap statistik secara signifikan. Dataset yang sangat besar seringkali tidak terstruktur, menjadi semakin umum, dan statistik menjadi sangat penting dalam mengekstraksi informasi dari data tersebut. Poin kedua yaitu ilmu data. Statistik diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain, terutama ilmu komputer, untuk membentuk bidang ilmu data. Ilmu data menggunakan metode statistik, algoritma, dan mesin pembelajaran untuk menganalisis data skala besar. Yang kedua, pembelajaran mesin atau machine learning. Terdapat dua poin, statistik dan machine learning. Banyak teknik statistik seperti regresi dan klasifikasi menjadi bagian inti dari mesin pembelajaran. Dengan ketersediaan data besar dan daya komputasi yang tinggi, pendekatan mesin pembelajaran sangat berkembang di bidang seperti prediksi, pengenalan pola, dan keputusan otomatis. Poin kedua, algoritma canggih. Algoritma machine learning seperti jaringan saraf tiruan, random forest, dan metode boosting yang banyak digunakan untuk masalah statistik yang lebih kompleks. Yang ketiga, analisis data real time. Dengan adanya teknologi seperti LOT atau Internet of Things dan sensor cerdas, data kini dapat dikumpulkan dan dianalisis secara real time. Ini meningkatkan kebutuhan untuk metode statistik yang dapat menganalisis data dalam aliran tanpa memerlukan penyimpanan terlebih dahulu. Kemudian ada statistik Bayesian. Pada abad ke-21, statistik Bayesian mengalami kebangkitan yang luar biasa, terutama karena peningkatan kemampuan komputasi dan akses terhadap perangkat lunak yang lebih kuat. Pendekatan Bayesian menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penanganan ketidakpastian dibanding dengan metode frekuentis tradisional. Hal ini menjadikan statistik Bayesian sangat populer di kalangan ilmuwan data, peneliti, dan pengembang machine learning, di mana model Bayesian sering digunakan untuk membuat prediksi probabilistik dan memperbarui keyakinan berdasarkan bukti baru. Selanjutnya, pengembangan software statistik. Abad ke-21 juga menyaksikan munculnya perangkat lunak statistik yang lebih canggih, seperti R dan Python. Komunitas open source memainkan peran penting dalam inovasi di bidang ini, di mana ribuan paket dan pustaka terus dikembangkan untuk berbagai aplikasi analitik.
Perangkat lunak ini tidak hanya memberikan akses kepada para ahli statistik, tetapi juga kepada mereka yang memiliki sedikit latar belakang statistik, sehingga memperluas penggunaan analisis data di berbagai sektor. Visualisasi data. Visualisasi data berkembang pesat dengan alat yang semakin canggih seperti Tableau, Power BI, dan D3. Visualisasi data memungkinkan presentasi informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens yang tidak memiliki latar belakang statistik. Ini membantu dalam pengambilan keputusan baik di tingkat bisnis maupun pemerintah, karena data dapat diinterpretasikan secara lebih efektif melalui grafik, diagram, dan visualisasi interaktif. Terus ada etika dan privasi dalam penggunaan data. Seiring dengan meningkatnya penggunaan big data dan algoritma berbasis statistik, muncul juga tantangan terkait dengan etika dan privasi data. Statistika modern berperan dalam pengembangan teknik dan memastikan privasi individu seperti diferensial privasi serta memastikan analisis bebas dari bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Di era di mana data pribadi menjadi komoditas berharga, statistika membantu dalam mengembangkan metode analisis yang menghormati hak-hak individu dan menjaga keamanan data mereka. Statistika di abad ke-21 berkembang pesat dan menjadi tulang punggung analisis data di hampir setiap aspek kehidupan modern. Kemampuannya untuk mengolah data besar, mendukung pembelajaran mesin, serta membantu pengambilan keputusan yang kompleks menjadikannya elemen kunci dalam era digital ini. Di masa depan, statistika akan terus menjadi alat yang penting untuk memahami dunia yang semakin data-driven sambil menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab etika. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.